polisi di Raja Malaysia. 2 orang Indonesia terbunuh. Itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh itu menyatakan perang. Indonesia, pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Coba. Sekali lagi sampaikan, kami Aliansi Buruh Riau. Kadang-kadang kita kesian ke orang Indonesia ni. Sebenarnya, kadang-kadang kita fikir orang Malaysia lebih faham tentang kesusahan dan keadaan rakyat Indonesia. Bergolok gadai, berpinjam semua tu. Kemudian naik ke bot. Selepas naik ke bot tu, naik. Belum lagi perang, sudah hidup kamu kepipit. Apalagi perang. Kau sangka senang-senang kah berperang nih? Halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dan dipermudahkan segala urusan. Nah, ini ada berita terbaru ya. Lagi-lagi kedutaan besar Malaysia yang ada di Jakarta itu didemo untuk yang kedua kalinya. Nah, di sini juga dikatakan daripada ketua partai buruh ini mengatakan, sampai-sampai dia berani mengatakan nak perang katanya. Dipikirnya senang-senang ya perang nih kan. Nah, emosi amarah mereka itu terjadi disebabkan itu hari 1 sudah terkorbankan, sekarang menjadi 2 disebabkan baru-baru ini yang itu hari tengah kritikal yang telah dirawat di hospital. Tapi dikabarkan meninggal dunia sudah ya teman-teman. Kayak itu marah dan emosi menjadikan demonstrasi berulang. Nah, ini kali lagi ramai Sari lihat ya. Sampai ada yang mengatakan beberapa kata ya ganyang lah, perang lah. Dan ini juga masih dalam proses siasatan lah. Sabar menunggu hasilnya ya. Demo seperti ini. Nanti kita tengok dulu seperti apa ya demo di Kedubes Malaysia di Jakarta ini. Dan nanti kita tengok ya beberapa tanggapan daripada orang Indonesia sendiri mengenai hal ini dan juga orang Malaysia. Oke, so mari kita langsung ke videonya. Yang menembak polisi di Raja Malaysia. 2 orang Indonesia terbunuh. Itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh itu menyatakan perang. Terima kasih kepada kawan-kawan media cetak, media online dan media elektronik. Pada hari ini Partai Buruh dan FSPMI kembali turun ke jalan di depan Kedutaan Besar Malaysia. Kembali mengingatkan kepada pemerintah Indonesia sekaligus pemerintah Malaysia agar sungguh-sungguh bahwa telah terjadi pembunuhan, bukan illegal migrant workers, pembunuhan. Dan catatan informasi yang kami terima 2 orang. Kok diam-diam saja ada pembunuhan? Kok diam-diam saja ada pembunuhan? Tertembaknya 2 orang pekerja migran Indonesia yang katanya ilegal, kan katanya. Mungkin bapak ini ya kan, dia tidak tahu kejadian ini ya. Kita ini banyak juga kalau di Malaysia ini menceroboh negara Malaysia itu secara ilegal. Mungkin bapak ini baru tahu case ini saja. Jadi dia senang-senang cakap gitu, terbunuh, sengaja dibunuh. Belum ada investigasi. Nah, perang pula. Sepihak dari pihak yang menembak polisi di Raja Malaysia. 2 orang Indonesia terbunuh. Itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh itu menyatakan perang, kecuali masih perang-perang aja. Pengadilan. Ini tanpa pengadilan. Polisi di Raja Malaysia mengeksekusi tembakan mati. Ada 1 orang kritis yang kemudian mati. Itu menunjukkan penembakan itu dilakukan secara membabi buta. Kalau dia terarah langsung mati. Ada 1 kritis, belakangan mati, jadi yang mati 2 orang. Ini adalah pembunuhan.
Kami meminta kepada pemerintah Indonesia, Menteri P2MI dan Wamennya, jangan kebanyakan lip service, melakukan konferensi pers, nyatakan ada pembunuhan. Satu, kami minta Menteri P2MI dan Wamennya nyatakan ada pembunuhan. Karena dia ada pembunuhan, maka yang membunuh harus dihukum. Siapa dia? Polisi di Raja Malaysia. Siapa yang menembak, siapa yang memerintah menembak, harus dipenjara seberat-beratnya. Itu satu. Nyatakan ada pembunuhan. Hei menteri, jangan enak-enak aja makan uang negara. Jangan enak-enak aja cuma konferensi pers. Abang Beca, saudara kami pun bisa jadi menteri kalau cuma konferensi pers. Yang kedua, jemput 3 orang lagi yang sekarang sakit. Kemana kamu semua? Jemput? Mereka semua bekerja, bahkan illegal migrant workers, karena di Indonesia pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Coba ada lapangan kerja, nggak mungkin ada pekerja migran. Kok sekarang mereka berjibaku bertaruh nyawa, sekalipun misal ilegal, kok nggak dilindungi? Udah nggak bisa ngasih pekerjaan, nggak melindungi. Buat apa kamu jadi menteri? Oleh karena itu yang kedua, jemput yang sekarang sakit. Kami memberi waktu 1 kali 3 hari. 1 kali 3 hari kalau menteri nggak menjemput, kami kepung kantor menteri, kami kepung kantor daripada Kedubes Malaysia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami minta Menteri Luar Negeri atas nama pemerintah Indonesia membuat nota diplomatik yang lebih keras, yaitu meminta polisi yang membunuh untuk dihukum dan dipenjara. Umumkan seperti waktu Pak Kapolri bersama atas izin Presiden Prabowo mengumumkan pemecatan oknum-oknum polisi yang merekayasa narkoba dalam satu pentas musik warga Malaysia. Kenapa kamu Malaysia nggak melakukan hal yang sama? Balas dendam ke Kami minta agar diumumkan terbuka, tunjukkan melalui media Malaysia maupun media Indonesia, diborgol polisi itu dan dipenjara. Itu 3 tuntutan kami. Dan yang terakhir, kami minta Menteri P2MI dan Wamennya dievaluasi. Kebanyakan lip service, hadir ke talk show. Kenapa nggak ke Malaysia? Takut? Kalau kamu takut, jangan jadi menteri. senang-senang aja. Ngapain talk show ke TV, talk show ke radio, bikin konferensi pers? Tugasmu jemput 3 orang sekarang. 2 orang sudah mati, kamu biarkan begitu saja. Dan bila mana dalam 1 kali 3 hari pemerintah Indonesia khususnya Menteri dan Wamen P2MI tidak mengambil langkah-langkah dan memulangkan 3 orang yang masih dalam keadaan sakit, maka kami bisa pastikan mengepung kantor Menteri P2MI dan Kedubes Malaysia setiap hari. Kami percaya Bapak Prabowo waktu sebelum jadi presiden saja memulangkan dengan uangnya sendiri kasus Bona. Ingat nggak kawan-kawan media? Beliau sewa pengacara termahal di Malaysia. Beliau bela. Bahkan ketika menang, Bapak Presiden Prabowo menjemput Bona, seorang TKI yang mau dihukum karena berjuang. Karena mereka itu para migran workers atau kita kenal dengan TKI sedang berjuang untuk meraih devisa. Lebih dari 80 triliun devisa dari TKI. Sekarang mana balasanmu untuk mereka yang telah memberikan devisa 80 triliun? Kita kepung. Terima kasih kawan-kawan. Pak Said, berarti dari pemerintah belum ada respon apa-apa terkait hal ini, Pak? Teman-teman media lebih tahu. Semua ketutup dengan kasus LPG yang gak jelas itu. Semua tertutup dengan kasus Parga Laut. Ini 2 nyawa sudah terbunuh. Oleh karena itu sekali lagi, Menteri jangan kebanyakan talk show. Jangan kebanyakan talk show. Datang ke Malaysia, jemput 1 kali 3 hari kami. Demikian, terima kasih ya kawan-kawan. Oke teman-teman, takutnya ini macam ada berbau-bau isu politik ya. Tapi Sari
kurang mau mendalami ke arah politik ya. Tapi ya dari pernyataan itu ya, Sari ada mendengar macam ada isu politik sedikit ya. Oke, nah tadi juga diancam 1 kali 3 hari ya. 1 kali 24 jam ke 3 kali 24 jam katanya harus menjemput yang mereka yang ilegal itu yang sedang dirawat di hospital di Malaysia itu dibawa balik ke Indonesia. Aduh. Saya yang tidak tahu banyak tentang peraturan, tapi tahu juga lah sedikit-sedikit kita yang di Malaysia ini. Mereka itu sudah keluar secara ilegal, Pak. Jadi kalau mereka pun sembuh, tetap juga akan disiasat ya. Tak suka-suka saja balik ke Indonesia karena mereka itu sudah menyalahi undang-undang Malaysia dengan masuk secara ilegal dan mau keluar secara ilegal pula. Bukan mereka hanya langsung sembuh dipulangkan, bukan seperti itu. Tetap juga mereka itu melakukan kesalahan dan akan dihukum nanti juga ya, untuk di bagian mereka menceroboh negara Malaysia dan keluar daripada negara Malaysia secara ilegal. Daripada pernyataan tadi itu ada beberapa hal yang kurang difahami ya. Contohnya tadi itu tentang dipulangkan sajalah mereka itu, disuruh dijemput pula daripada Indonesia. Bukan sesenang itu ya, peraturan tetap peraturan. Selain Bapak ini ya, Sari ada juga menjumpai banyak juga konten kreator daripada Indonesia dan juga komenan-komenan daripada netizen Indonesia dan juga ada ramai yang DM saya. Oke, nah di sini ada satu DM ya. Kamu kalau belum pengalaman di negara Malaysia, diam saja, nggak usah banyak ngomong. Oke, seandainya kamu curi cili ya katanya, cili orang terus kamu ditembak, kemana perasaan orang tua kamu dan keluarga kamu? Oke, nah ini masih banyak yang kurang paham ya. Banyak yang mengatakan kenapa ditembak. Nah ini kalau curi cili pun katanya akan ditembak. Sari tahu pasti ini orang Indonesia yang kerja di Malaysia. Apakah kalian melihat seperti itu? Apakah di sini orang-orang ilegal ya banyak ya di Malaysia ini sampai mereka berniaga lagi. Orang-orang Indonesia banyak juga sini yang ilegal ya. Di sini panggilnya kosongan. Nah, mereka di sini itu ya bekerja seperti biasa. Tidak ada ya langsung di door ya teman-teman. Curi cili katanya tadi langsung di door. Adakah kamu nampak seperti itu? Wah, ini lebih ramai lagi sekarang. Oh, ada polisi juga ya. Tapi polisinya diam-diam. Hanya menjaga di situ. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Malaysia. Ini menjadi pertanda bahwasanya kita atas nama buruh Indonesia dan juga rakyat Indonesia meradang dan juga salah atas kejadian tersebut. Hari ini kehadiran kita adalah pertanda bahwasanya kita atas nama buruh Indonesia akan bersungguh-sungguh terus menyuarakan sampai ada keadilan yang didapatkan oleh korban. Pastikan yang mulai hari ini akan saya sampaikan ke kawan-kawan aliansi Provinsi Riau, mulai penggalan masa akan melakukan aksi-aksi dan kami akan juga mendesak pemerintah Provinsi Riau untuk menyuarakan suara ini kepada kedubes Malaysia di Provinsi Riau. Terima kasih hubungan dari kawan-kawan semua. Kami pastikan kami tetap konsisten melawan segala bentuk penindasan ketika rakyat Indonesia terzolimi, apalagi ini sampai berkorban nyawa demi memperjuangkan sesuap nasi yang mencari nafkah ke negeri Malaysia. Tapi apa nyatanya? Saudara kita tembak mati secara membabi buta kawan-kawan. Sekali lagi saya sampaikan, kami Aliansi Buruh Riau, kawan-kawan yang di Provinsi Riau akan menggalang masa yang sama, akan menunjukkan kekuatan sama dengan kawan-kawan yang ada di sini. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! FSLI! 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 Partai buruh! Partai buruh! Partai buruh! Partai buruh!
makin ramai yang Sari lihat ya daripada yang itu hari ya. Sampai mereka bersorak-sorak ya. Dulu ya teman-teman, beberapa tanggapan daripada orang Malaysia dan juga daripada orang Indonesia sendiri ya mengenai hal ini. Oke, seperti apa? Ini kes penembakan di Morik Banting ni. Yang apa? Warga Indonesia mati ditembak tu. Katanya dah masuk 2 orang. Mula-mula seorang mati, lepas tu ni cedera, kemudian mati dah. Isu ni kan, kadang-kadang kita kesian kat orang Indonesia ni. Kenapa kita kesian? Mungkin orang Indonesia tak faham. Sebenarnya kadang-kadang kita fikir orang Malaysia lebih faham tentang kesusahan dan keadaan rakyat Indonesia. Saya ulang sekali lagi. Kadang-kadang orang Malaysia lebih faham tentang keadaan dan masalah orang Indonesia. Sebagai contoh dalam konteks penembakan ni, yang berjuang, konon-konon rakyat Indonesia berjuang, orang politik dia berjuang. Tahu tak berapa ramai rakyat Indonesia yang nak menyeberang masuk Malaysia mati di tengah laut yang ditipu oleh ejen-ejen? Okey, yang ditipu oleh ejen-ejen. Mungkin kes penembakan ni sebab melibatkan dua negara. Nah, itu tapi dalam mereka, konteks realiti, berapa ramai orang Indonesia yang mati di tengah laut ditipu oleh ejen dari Indonesia yang bergelar Pak Ustaz, Pak Kiai pun ada. Betul. Cuba cek balik, cuba siasat, cuba terangkan perkara ini kepada orang Indonesia. Sebagai contoh, ni mat lama saya lah, pembantu rumah saya. Dia bercerita, dia kata sebelum dia bekerja dengan saya lah, waktu bekerja dengan saya tu ada permit apa semua. Pengalaman dia kata sewaktu dia nak melintas ke Indonesia ni, waktu tu mula-mula COVID kot, ditutup semua, ejen janjikan dengan kos yang sangat mahal. Saya ingat dalam, saya tak ingat 12 juta ke macam tu, rupiah lah kan. Bergolok gadai, berpinjam semua tu. Kemudian naik ke bot. Selepas naik kat bot tu, naik kapal, katanya tak boleh masuk Malaysia. Kawalan sangat ketat. Sampai 2 hari ke 3 hari kat atas kapal tu. Kemudiannya ada satu pagi tu, dia kata dalam pukul 2, pukul 3 pagi, dalam keadaan gelap gulita, dia paksa turun daripada kapal tu untuk pergi ke satu tempat. Dia kata dah sampai dah, dipaksa turun. Turun tu bukan dekat dengan tanah darat, dengan tanah, agak jauh. Dia kata ditolak oleh ejen-ejen ni. Ramai yang boleh berenang. Dia tu perempuan. Dia kata kalau dia tak pegang pada seorang lelaki ni, kakinya walaupun ditumbuk, ditendang, dia pegang juga, pasti dia dah mati dah. Ni kata dia. Okey. Dan pada waktu tu, selepas sampai ke darat, dekat tempat tu, dekat pantai tu, rupanya dekat perairan ataupun tanah Indonesia lagi, bukan Malaysia. Dan waktu tu dia kata 2 orang mati. Dia terselamat tapi masuk dalam apa, macam dalam beluka, dalam hutan-hutan macam tu, pergi perkampungan Indonesia, minta bantuan, pinjam telefon dan sebagainya, dapat pulang ke kampung dia. Dan akhirnya dia minta pada seorang ejen tu. Ejen cakap dah bayar, tak boleh nak buat apa. Dia pun ditipu oleh yang kapal katanya. So krisis yang begini ni, perlulah kerajaan Indonesia selamatkan rakyat Malaysia, rakyat mereka daripada perkara begini. Dengan rasuahnya, corruptionnya, kan? Betul. Jangan dimainkan isu politik begini. Siapa datang perairan Malaysia? Kita Malaysia, negara kita ada undang-undang dia. Dan kalau kita lihat ada unsur-unsur, apa guna kita nak tembak orang Indonesia? Bukannya seorang Indonesia kat Malaysia ni, berjuta. Berapa banyak duit disalurkan setiap bulan ke Indonesia? Berapa ramai yang boleh pergi haji, umrah dan sebagainya, yang beli tanah buat rumah, yang makan minum pada mak bapak, boleh nambah kesihatan dan sebagainya, hasil daripada Malaysia. Dan kita anggap saudara dan serumpun. Dan bagaimana mereka datang ke Malaysia ni, ada sebahagian dia anggap saudara.
Tak nak jadikan isu politik lah benda ni semua. Adakah sebuah kerajaan yang berdaulat seperti Indonesia, rakyatnya minta keadilan? Itu betul. Tetapi biarlah proses keadilan itu berlaku. Janganlah kita nak menegakkan pada peringkat awal perkara-perkara jahat yang dia boleh buat oleh rakyat. Itu mendidik nanti rakyat negara kamu sendiri supaya berbuat jahat, dan akhirnya playviktim akan berlaku. Faham tak? Yang kamu minta desak kerajaan kamu ialah permudahkan urusan dan kurangkan ataupun hapuskan unsur-unsur korupsi dan rasuah. Di Malaysia ni, kalau teruk sangat Malaysia ni, tak adalah rakyat-rakyat kamu sanggup datang ke Malaysia bermati-matian. Kerana baiknya Malaysia menganggap kamu sebagai saudara serumpun, sebagai saudara sahabat, dan menganggap Indonesia sebuah negara berdaulat, dan menganggap mereka sebagai kawan baik kita, saudara kita. Itu sebab banyak berjuta dan rakyat Indonesia sanggup datang sini mati. Apa peraturan, apa halangan juga, mereka akan cari jalan bagaimana nak datang ke Malaysia juga. Itu kena terima hakikat. Faham tak? Kadang-kadang tengok, ini cara mungkin pemimpin-pemimpin, sebahagian pemimpin mereka untuk tutup kelemahan pentadbiran, dan sebahagian mungkin korupsi, dengan cara mewujudkan isu-isu begini seperti mereka itu sebenarnya pejuang. Dan Indonesia bangkitlah. Kita saudara serumpun. Saya ulang sekali lagi, kadang-kadang orang Malaysia ni lebih memahami kesakitan, kesusahan, kepayahan orang Indonesia. Kenapa? Kami menerima kamu orang yang susah datang ke Malaysia. Kami memahami keadaan kamu. Banyak cerita-cerita sedih yang kami dengar. Ada yang balik, datang ke Malaysia, balik ibu bapa dah meninggal, terpaksa berpisah dengan isteri, suami dan anak dan sebagainya. Jangan diperbodohkan rakyat lah. Faham tak? Indonesia bawa perang, mau perang sama Malaysia. Belum lagi perang, sudah hidup kamu kepipit. Apalagi perang. Mungkin kepipit terus. Jangan minta-minta berperang, ah. Kau sangka senang-senang kah berperang? Kau sangka senang-senang berperang? Memanglah kita cakap tuh senang gak sebut perang, tapi kamu ndak tahu risikonya macam mana. Risikonya macam mana, ha? Sedangkan sekarang kamu isi gas pun berbaris. Isi gas dapur tuh pun berbaris. Apalagi kalau perang. Janganlah mau minta-minta perang. Jangan kamu mengada-ngada di situ. Mau perang lah, kuno membawa perang lah, Malaysia sama Indonesia lah, mau membawa perang lah, mau membawa perang TNI durang lah. TNI kamu tuh ndak ada masalahnya sama sama tentara Malaysia. Mana durang mau ikut campur hal-hal begitu. Mau membuat perang kono Indonesia sama Malaysia. Sedangkan sekarang kehidupan kamu terpipit. Belum lagi perang, sudah keluar dari landasan. Apalagi kalau perang. Bukan aku bikin kasih batu api, tidak, tapi kenyataan. Sedangkan dapat perang, kehidupan kamu susah. Apalagi kalau perang nanti. Janganlah minta-minta mau berperang. Perang dalam kelambu lah.